Bismillahirrahmanirrahim. Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. La yasma'una hasisaha wa hum fima ishtahat anfusuhum khalidun. La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikah hadza yawmukumul ladzi kuntum tu'adun. Hadza yawmukumul ladzi kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat Ambiar, ma'asyarul muslimin, kaum muslimin dimanapun berada, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman dan nikmat sehat, dan nikmat termasuk yang paling utama
adalah nikmat bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia, merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang beriman untuk merefresh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan tanda bahwa Allah sayang kepada kita. Kalau Allah tidak sayang kepada kita, pasti tentu akan dibiarkan ya. Orang-orang yang berbuat dosa, biar saja berbuat dosa nanti supaya jadi ahli neraka. Tetapi Allah sayang kepada kita sehingga memberikan kesempatan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang penuh keberkahan, penuh ampunan, penuh dengan rahmat Allah, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa di bulan Ramadan itu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa suffidatis sayatin. Jadi artinya ketika di bulan Ramadan itu kita peluang untuk bisa masuk surga itu terbuka lebar. Sebaliknya peluang untuk masuk neraka itu tertutup dan setan dikendalikan sehingga langkah-langkahnya di dalam menggoda manusia itu bisa dikendalikan. Jadi ini kesempatan luar biasa yang seharusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh orang-orang yang beriman. Jadi ibaratnya kalau kita bermain bola itu bikin gol dalam situasi normal itu kan sulit ya. Apalagi kalau tim lawan itu tangguh, pertahanannya kuat, kipernya hebat, itu menciptakan gol itu sesuatu yang sangat susah ya. Jadi ibaratnya apalagi kalau strikernya panik, kemudian dia ibaratnya sudah tinggal menendang saja itu kadang-kadang melenceng. Nah, ini di bulan Ramadan ini ibaratnya kita main bola itu gawangnya sudah di depan kita. Kalau ada kipernya itu tangannya dibelenggu, kakinya dibelenggu, bahkan ibaratnya tidak ada penjaga gawangnya. Kita tinggal menendang, itu pasti bola akan masuk ya. Ya, tinggal kita mau nggak ini menendang bolanya ini. Kadang-kadang orang sudah diberi kesempatan yang luar biasa. Ibaratnya di depannya ini udah ada emas, permata, uang, tinggal ngambil saja itu dia tidak mau. Ya, ini di bulan Ramadan itu ibaratnya seperti itu. Di bulan ini Gusti Allah itu benar-benar melimpahkan rahmatnya. Ya. Orang-orang yang punya banyak dosa, punya kesempatan untuk menghapus dosanya. Orang yang tabungan amalnya masih sedikit ini diberi kesempatan untuk menambahkan amalnya. Jadi karena beramal di bulan Ramadan itu pahalanya berlipat ganda. Amal sunnah sama nilainya dengan ibadah wajib, dan ibadah sunnah dilipat gandakan hingga berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kali. Di dalam hadis itu disebutkan setiap amal manusia itu dilipat gandakan 10 hingga 700 kali. Kecuali di bulan Ramadan. Itu hanya Allah yang tahu berapa banyaknya amal pahala manusia itu dilipat gandakan. Karena itu kalau kita baca riwayat orang-orang alim, orang ulama sufi yang terdahulu itu, mereka di bulan Ramadan itu benar-benar memanfaatkannya dengan cara yang ekstrim, yang luar biasa ya. Seperti Imam Syafi'i itu kalau di bulan Ramadan itu dalam satu hari beliau menghatamkan Al-Quran 2 kali. Bayangkan, kita orang biasa kadang-kadang sebulan itu hatam, entah enggak ya. Kadang-kadang sehari dilewatkan tanpa membaca Al-Quran. Ini Imam Syafi'i satu hari itu 2 kali. Kalau di hari-hari biasa beliau hatam 1 kali sehari, bukan 1 bulan. Berarti 1 bulan itu
30 kali khatam. Kalau di bulan Ramadan 60 kali khatam. Ini luar biasa. Yang lebih ekstrim lagi itu kalau kita baca riwayat hidupnya Sufi Ibrahim Ibnu Adham itu, dia selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan itu sama sekali tidak tidur. Bayangkan. Karena dia tahu betapa besarnya kenikmatan karunia Allah, keberkahan ya yang diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan, sehingga dia tidak ingin kehilangan peluang semenit pun ya dibiarkan berlalu tanpa diisi dengan kebaikan. Karena itu mari kita di bulan Ramadan ini pola pikir kita, mindset kita, kemudian cara berpikir kita ini kita refresh kembali. Jangan sampai kita hanya berpikir tentang dunia saja ya, karena dunia ini hanya sementara, hanya paling lama 70 tahun ya, 80 tahun paling lama, kadang-kadang nggak sampai segitu. Tetapi akhirat ini selamanya ya. Jadi kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan di akhirat. Di dalam Al-Qur'an disebutkan innad daral akhirata lahiyal hayawan laukanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya seandainya manusia itu mengetahui. Nah, berorientasi atau mementingkan kehidupan akhirat itu bukan berarti kita melulu sholat, zikir, tidak bekerja, tidak melakukan aktivitas sehari, bukan. Justru karena kita orientasi kita mengutamakan kehidupan akhirat itu justru menjadi penyemangat kita untuk selalu berbuat baik dan menjauhi dosa ya. Karena itu di bulan Ramadan ini Gusti Allah ini memberi kesempatan kepada kita untuk benar-benar merubah diri kita ya, yang tadi keimanannya masih tipis bisa mempertebal keimanannya, yang ketakwaannya menurun atau pudar, kemudian di-refresh kembali ketakwaannya sehingga menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa ya. Karena tujuan utama puasa Ramadan itu adalah la'alakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa ya. Bertakwa itu adalah merupakan kunci kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah kamu, sesungguhnya bekal yang paling baik itu adalah takwa. Takwa inilah yang merupakan kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi ketika Rasulullah ditanya tentang apa amal yang paling banyak memasukkan manusia ke surga, Nabi menjawab adalah taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga itu adalah takwa kepada Allah dan akhlak mulia. Jadi artinya supaya kita bisa selamat di akhirat itu tidak cukup kita hanya dengan melakukan ibadah vertikal saja dengan sholat, puasa, zikir kepada Allah saja, tetapi juga harus horizontal ya, berbuat baik kepada sesama manusia ya. Justru berdosa kepada sesama manusia itu hukumannya atau lebih berat ya dibanding berbuat dosa kepada Allah. Karena kalau kita berbuat dosa kepada manusia itu cara menghapusnya tidak cukup dengan memohon ampun kepada Allah, tapi juga harus meminta maaf kepada sesama manusia yang kita telah berbuat dosa. Karena itu puasa itu bukan hanya sekedar menahan diri dari makan, minum, dan aktivitas seksual saja, tetapi juga menjaga anggota tubuh kita jangan sampai berbuat dosa. Kalau kita berpuasa misalnya, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan aktivitas seksual, tapi anggota tubuh kita, ya, mata kita, mulut kita, tangan, kaki kita masih berbuat dosa, itu puasanya akan menjadi percuma, tidak akan diterima oleh Gusti Allah. Jadi Kanjeng Nabi mengatakan malam yadaqala zuri wal amala bihi fa laisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Jadi ketika manusia dia berpuasa tetapi anggota tubuhnya masih berbuat dosa, itu tidak akan diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini benar-benar untuk
minimal yang pertama harus kita lakukan itu adalah puasa sebulan penuh dengan menjaga anggota tubuh kita dari berbuat dosa. Yang kedua, menghidupkan malam Ramadan ya minimal dengan sholat taraweh, sebab dengan cara menghidupkan seluruh malam di bulan Ramadan itu insya Allah kita pasti akan mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ketiga adalah memperbanyak bacaan Al-Quran, karena Al-Quran adalah ibadah yang paling ringan dikerjakan tapi paling banyak pahalanya. Satu huruf 10 pahala, dan di bulan Ramadan bisa satu huruf 100 pahala, bahkan 1000 pahala. Jadi yang terakhir yang perlu kita jaga ketika di bulan Ramadan, jangan sampai kita berbuat dosa, karena kalau kita berbuat dosa di bulan Ramadan itu berarti kita sudah menodai kesucian bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan saja kita berani berbuat dosa, apalagi di bulan yang lain. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah memberi kita kesehatan, umur panjang, bisa menyelesaikan puasa bulan Ramadan sebulan penuh, bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, doa-doa kita dikabulkan, dan bisa puasa yang kita lakukan bisa membentuk kita menjadi manusia yang benar-benar bertakwa ya, sehingga bisa kita meraih kebahagiaan dunia akhirat, mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kami sampaikan pada kesempatan ini, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.